Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik Prodi S1 Informatika semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin M.Com. Kami dari kelompok pertemuan kedua terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul materi etika, etiket, kaidah dan norma, moral dan akhlak. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 22552011110012. Saya dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal Renaldi dengan NIM 22552011110032. Saya dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Teknik dan dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Raihan Dimas Aditya dengan NIM 22552011110016. Saya dari Fakultas Teknik Prodi S1 Informatika, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baiklah, kami dari kelompok pertemuan kedua akan mempresentasikan video dengan judul Etika, Etiket, Kaidah Norma, Moral, dan Akhlak. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu terkait definisi dari etika, etiket, kaidah dan norma, kemudian moral dan akhlak. Kemudian yang kedua ada sumber-sumber etika dan moral dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara etika dan hukum. Lanjut yang keempat ada perkembangan konsep etika dari zaman ke zaman. Lanjut yang kelima ada penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan profesi. Dan yang keenam ada etika dan relativisme budaya. Kemudian ada yang terakhir yaitu yang ketujuh terkait dilema etis dan cara mengatasinya. Masuk materi pertama yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya dalam tindakan manusia. Selanjutnya itu adalah etiket. Etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Berbeda dengan etika yang lebih mendasar. Etiket lebih berfokus pada cara bertingkah laku yang dianggap sopan dalam situasi tertentu. Selanjutnya itu kaidah. Kaidah adalah aturan atau patokan yang menjadi pedoman dalam bertindak atau berperilaku. Kaidah dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya itu norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Selanjutnya itu moral. Moral mengacu pada ajaran tentang baik buruknya yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak dalam perspektif Islam merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, di dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang sumber-sumber etika dan moral di dalam lingkungan bermasyarakat. Jadi sumber-sumbernya itu ada 5. Yang pertama itu ada agama, budaya, filosofi, hukum, dan juga keluarga. Dan yang paling krusial itu adalah di lingkungan keluarga, di mana kita awal mula mengenal etika dan moral itu dilajarkan sedari kecil itu dari keluarga kita sendiri. Berikutnya ada hubungan antara etika dan moral, yang mana hubungan mereka berdua ini sangatlah erat. Walaupun memiliki hubungan yang erat, tetapi mereka berdua ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, etika itu lebih luas daripada hukum. Yang kedua, etika itu sifatnya tidak memaksa, sedangkan hukum itu sifatnya memaksa. Yang ketiga, hukum itu memiliki sanksi yang jelas atau sudah tertulis, sedangkan etika memiliki sanksi moral saja. Dan kemudian yang terakhir, etika itu sering menjadi bahan dasar dari hukum. Lanjut, perkembangan etika dari zaman ke zaman.
Yang pertama ada zaman kuno, yang dimana zaman ini mengutamakan konsep dari berbuat baik untuk hidup yang bahagia. Seperti yang kita tahu, di zaman ini banyak sekali orang yang kita kenal, terutama orang dari kalangan filsuf. Kita ambil contoh saja seperti Aristoteles. Kemudian masuk ke zaman modern, di mana konsep utama dari zaman modern ini adalah etika berdasarkan akal dan manfaat untuk banyak orang. Yang terakhir yaitu zaman kontemporer, yang mana di zaman ini lebih mempertimbangkan ke hak atau kebebasan individu. Yang kedua lingkungan dan alam, dan yang terakhir teknologi baru. Masuk ke penerapan etika di kehidupan sehari-hari. Tentunya penerapan etika ini di kehidupan sehari-hari itu memiliki banyak aspek. Yang pertama ada menghormati orang lain, ya, yang seperti kita tahu, hormatilah yang lebih tua dan ayomilah yang lebih muda. Yang kedua itu bertanggung jawab dalam hal apapun. Yang ketiga jujur, dan yang terakhir itu tindakan yang tidak merugikan orang lain. Masuk ke penerapan etika di dalam kehidupan profesi. Etika dalam profesi ini tentunya sangat berperan penting dalam membentuk kepercayaan di dalam masyarakat dan membangun lingkungan kerja yang sehat. Tapi ini tergantung dengan profesinya juga. Yang mana etika di dalam profesi ini diliputi oleh prinsip umum, yaitu integritas, profesionalisme, pemimpin yang baik, dan kejujuran di dalam bisnis. Kita lanjut ke pembahasan dari materi yang keenam, yaitu terkait etika dan relativisme budaya. Relativisme budaya sendiri itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa semua keyakinan, adat istiadat, dan etika itu bersifat relatif bagi setiap orang, tergantung konteks sosialnya sendiri. Relativisme budaya di sini di dalam etika mengakui bahwa nilai moral berbeda antar budaya, kemudian etika harus dipahami dalam konteks budaya dan tidak ada standar etika universal. Meskipun tidak ada standar, namun tetap ada nilai-nilainya seperti larangan membunuh, kemudian kejujuran, dan yang terakhir ada menghormati orang tua. Kita lanjut ke pembahasan dari materi yang ke-7, yaitu terkait dilema etis dan cara penyelesaiannya. Dilema etis itu sendiri adalah situasi di mana seseorang ataupun organisasi dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang bertentangan secara moral, sehingga sulit untuk menentukan tindakan mana yang benar secara etis. Pendekatan yang bisa dilakukan untuk memecahkan dilema etis tersebut yaitu dengan yang pertama, menyangkal dilema tersebut. Situasi ini harus dianalisis dengan saksama. Dalam beberapa kasus, keberadaan dilema ini dapat disangkal secara logis. Kemudian, yang kedua ada dengan pendekatan teori nilai, yaitu dengan memilih alternatif yang menawarkan kebaikannya lebih besar, kemudian ataupun kejahatannya yang lebih sedikit. Kita lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, etika, etiket, kaidah norma, maupun moral dan akhlak itu merupakan konsep yang saling terkait dalam membentuk pedoman perilaku manusia. Meskipun memiliki perbedaan, semuanya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Kemudian yang perlu diingat, penting untuk kita memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat memberikan wawasan dan inspirasi yang baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.